Kenapa kok serat fiberglassnya itu ditaruh di tengah-tengah waterproofing supaya awet ya teman-teman ya. Serat fiberglass ini kalau kena panas, kena hujan itu dia getas atau patah-patah kayak gitu. Maka dari itu ini harus kita tanam di dalam Sikatop 107 di dalam cat waterproofing tersebut. Jadi nanti hasil akhirnya itu nggak kelihatan kalau di dalamnya itu tertanam serat fiberglass kayak gitu ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menahan retakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rendo Channel ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, dalam kesempatan video kali ini Mas Rendo kebetulan ada project di daerah Jelambar ya, Jakarta Barat, untuk pekerjaan waterproofing atap dak beton. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya. Untuk kondisi atasnya ya teman-teman ya, udah pada retak-retak. Nah, oke ya, untuk kondisinya seperti ini. Ini tadinya udah di waterproofing berkali-kali ya teman-teman ya, tapi yo masih bocor kayak gitu loh. Nah, di sini Mas Rendot dipanggil, disuruh untuk memperbaiki ini supaya tidak bocor-bocor lagi kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya, untuk metodenya kita menggunakan 3 bahan sekaligus ya, yaitu menggunakan Sikatop 107, serat fiberglass, dan juga cat waterproofing no-drop kayak gitu. Jadi perpaduan 3 bahan itu nanti kita jadiin satu untuk mendapatkan hasil waterproofing yang maksimal. Oke ya teman-teman ya, ini masih kok lagi persiapan untuk bahan-bahannya. Nah teman-teman simak terus bagaimana untuk proses pengerjaannya. Oke ya teman-teman ya, untuk alat-alat yang perlu teman-teman siapkan yaitu alat yang paling inti aja ya. Nah, yang paling inti yaitu mesin gerinda, berikut mata pisaunya seperti ini. Ini mata pisau potong keramik ya. Ya, setelah itu di sini ada sikat. Ini sikat seperti ini ya, yang bulat. Terus ini yang manual, oke. Terus kuas ya, kuas dan sendok semen. Ini ada palu dan pahat. Ini ada scrub. Terus ini biasa sarung tangan. Nah, untuk alatnya seperti itu, cukup ini aja, oke ya. Dan untuk bahannya kita menggunakan Sikatop 107 untuk lapisan pertama. Oke, kalau yang no drop dan serat fiberglassnya posisinya masih di bawah, belum kita bawa naik ya, soalnya ini kita proses aplikasi sikat dulu. Oke, dan jangan lupa sebelum mulai pengerjaan, jangan lupa ya teman-teman ya, ritual dulu, yaitu kita ngopi. Gini, oke, terus ngopi masuk. Oke teman-teman, setelah kita gerinda bagian yang retak-retak ini ya,
bagian yang retak-retak sudah kita perlebar seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita proses pembersihan kayak gitu. Jadi lokasi harus dibersihkan. Terus bila mana ada yang sisa-sisa pasir yang nongol-nongol itu harus disosrok ya teman-teman ya, harus disosrok pakai scrub supaya rata. Nanti kalau kita pasangin serat fiberglass atau pasangin ya serat fiberglass supaya rata ya, supaya tidak menggelembung kayak gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah kita gerinda seperti ini, lanjut kita cor ini ya, bagian yang retak-retak ini. Yang ini kan sudah kita lubangin ya, sudah kita perlebar. Selanjutnya nanti kita cor ya, bagian ini menggunakan Sikatop 107. Kita ambil di bagian yang retak-retak dulu. Setelah itu nanti baru bles semuanya, satu kali lapis. Nah, untuk bagian pembuangan ini harus diprioritaskan ya, ini soalnya rawan kayak gitu ya, bagian sini nih. Oke ya, tahap ini masih tahap pembersihan lokasi. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan sikat yang bulat tadi ya, pakai gerindaso kayak gitu. Bila mana lumut dan kerak-kerak airnya itu banyak kayak gitu. Oke. Oke ya teman-teman ya, ini kita ngaduk sika buat ngecor yang bagian retak-retak tadi. Jadi sebelum kita sika full semuanya ini harus di cor dulu di bagian yang retak-retak itu ya. Ini yang udah kita gerinda-gerinda ini ya. Oke. Oke bosku, ini kita sudah masuk tahap pemasangan serat fiberglass ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemasangannya kita menggunakan jet waterproofing no drop ya. Ini untuk ngeralnya, untuk pemasangan itu sambil ditekan ya teman-teman ya, supaya rapat, tidak berlubang di dalamnya itu. Jadi supaya rapat harus agak ditekan kayak gitu. Nah, diutamakan di bagian sudut, di bagian pinggirannya dulu dikuas, yang tidak bisa dijangkau menggunakan bulu roll ini ya, jadi harus dikuas. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk pemasangan serat fiberglassnya ini full semua bidang ya, semua bidang itu full kita pasangin serat fiberglass, jadi tidak dipilih-pilih, jadi full kayak gini yang udah kita pasang ya. Nanti setelah kering ya teman-teman ya, setelah kering baru kita aplikasi Sikatop 107 lagi, satu kali lapis lagi. Nah, nanti setelah diaplikasi Sikatop 107 baru kita finish menggunakan jet waterproofing no drop. Jadi nanti tampilannya tetap seperti ini, tampilannya itu rapi kayak gitu. Nah, kenapa kok serat fiberglassnya itu ditaruh di tengah-tengah waterproofing? Supaya awet ya teman-teman ya. Serat fiberglass ini kalau kena panas, kena hujan itu dia getas atau patah-patah kayak gitu. Maka dari itu ini harus kita tanam di dalam Sikatop 107, di dalam jet waterproofing tersebut. Jadi nanti hasil akhirnya itu nggak kelihatan kalau di dalamnya itu tertanam serat fiberglass kayak gitu loh ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menahan retakan. Soalnya ini daknya itu banyak yang retak-retak seperti ini loh ya. Ini banyak retak ini. Tapi udah kita perbaiki, udah kita sika full semua ya. Oke ya teman-teman ya. Seperti ini untuk proses pengerjaannya ya. Lokasi proyek di Jakarta Barat, tepatnya di Jelambar ya. Tuh Taman Anggrek.
Mas, pemasangannya nggak di bawahnya nggak dikasih cat notrop dulu, tidak perlu teman-teman ya. Soalnya ini untuk serat fiberglassnya itu ada pori-porinya kayak gitu loh, ada pori-porinya, jadi bawahnya tidak perlu dikasih serat, tidak perlu dikasih cat notrop lagi. Dan untuk pengaplikasian cat notropnya itu encer ya teman-teman ya, jadi supaya resep. Nanti untuk lapisan finishingnya baru yang kental kayak gitu loh ya. Oke. Oke guys, nah ini yang sudah kita aplikasi Sikatop 107 yang tahap kedua ya. Nah seperti ini hasilnya ya. Nah ini nanti setelah kita aplikasi Sika ini, lanjut nanti kita finishing menggunakan cat waterproofing notrop. Nah itu teman-teman lagi proses aplikasi Sika yang tahap kedua kayak gitu. Nah jadi seperti ini loh guys ya. Jadi serat fiberglass ini itu tuh tertanam di tengah-tengah cat waterproofing, tertanam di tengah-tengah waterproofing kayak gitu. Jadi aman untuk serat fiberglassnya itu terlapisi waterproofing, jadi nggak kena panas, nggak kena hujan kayak gitu ya. Jadi tertanam di tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, ini yang sudah kita pasangin serat fiberglass. Nah, itu full semua, berikut ban-banan atas itu juga. Nah ini nanti setelah selesai, setelah kering, lanjut kita aplikasi cat waterproofing full semua. Nanti hasilnya mantap-mantap. Oke.